Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dea. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adam Ahmad, Amal Syagiraldi, Devika Priscilia, Hasna Putri, dan Irfan Nurhuda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya. Nah, yang pertama ini adalah company brief. Company brief dari PT Sampurna. Visinya adalah menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Misinya adalah falsafah 3 tangan. Dengan target market Singgaret Kretek tangan, yaitu adalah orang tua, dan Singgaret Kretek mesin, itu adalah anak muda. Untuk core competencies, market share-nya adalah 28% untuk tahun ini, dengan market share 29,3% untuk tahun kemarin. Inovasi yang dilakukan oleh PT Sampurna adalah menambahkan rasa dan membuat inovasi baru dengan rasa yang beragam. Competitive advantage-nya adalah keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Lokasi, untuk lokasi dari PT Sampurna sendiri, pusatnya ada di Surabaya dengan cabang yaitu Jakarta. Brief description-nya adalah Lim Sing Ti adalah pendiri PT Sampurna dengan langkah awal membuat produk rokok kretek dan rokok putih. Selanjutnya. Nah, untuk harga rokok Sampurna sendiri, seperti yang tertera dalam PPT, contohnya itu Jisamsu dengan isi 12, 17.000, Sampurna hijau kretek 12, yaitu 12.500, Sampurna Mild dengan isi 12, 18.500, dan Magnum Mild dengan isi 20, 25.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih yang waktunya diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan marketing audit. Yang pertama, menjelaskan pestel analisis. Menjelaskan dari yang pertama yaitu politik. Yang pertama, tidak menjual ke anak yang belum berusia 18 tahun, karena peraturan ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Kedua, diproduksi dengan kualitas tembakau yang baik. Semua orang sudah tahu bahwa kualitas tembakau dari Sampurna memiliki kualitas tembakau yang premium. Ekonomi. Yang pertama, tarif pajak yang cukup besar. Yang kedua, membuat lowongan pekerjaan. Yang ketiga, berusaha mensejahterakan petani. Yang keempat, mensejahterakan toko kelontong. Dan yang kelima, proses B2B yang baik. Kemudian nomor 3, sosial. Yang pertama, sebuah gaya hidup. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa rokok itu merupakan style atau gaya hidup. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan. Karena rokok terdapat nikotin. Nikotin ini mempunyai efek samping menyebabkan candu. Jika sudah candu, maka rokok bisa menjadi suatu kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan antara perokok satu dan yang lain. Kemudian teknologi. Inovasi produk yang semakin banyak karena industri rokok semakin maju dan harus memiliki sebuah inovasi produk. Misalnya memproduksi rokok Sampurna Amil Space. Yang kedua, menggunakan mesin dalam memproduksi. Untuk jenis rokok SKM biasanya menggunakan mesin dalam memproduksi. Yang ketiga, iklan yang berbeda. Kemudian, environment, proses penanaman. Proses penanaman tembakau biasanya dilakukan di lahan yang subur dan memiliki kelembapan yang sedang. Kedua, dataran tinggi. Tembakau umumnya bisa hidup di dataran rendah dan tinggi, tetapi untuk tembakau kualitas premium biasanya hidup di dataran tinggi, misalnya di Kabupaten Temanggung, di sekitar kaki Sindoro dan Sumbing. Dan yang terakhir, legal. Yang pertama, ada hukum pelindungan konsumen. Kemudian yang kedua, disediakan tempat merokok. Merokok sebaiknya dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari ibu hamil dan anak-anak. Yang B, kompetitor analisis. Kompetitor analisis dari PT Sampurna antara lain rokok ilegal, rokok Tingwe, PT Gudang Garam, PT Jarum, PT Bentol Internasional Investama, PT Wismilak Inti Makmur, PT Philip Morris, PT BAT, dan yang terakhir PT Mandiri Mahamulya. Next. Analisis SWOT. Strength, kekuatan. Kekuatan dari PT Sampurna antara lain, yang pertama kualitas bahan baku yang premium.
Yang kedua, menguasai pangsa pasar lebih dari 25%. Yang ketiga, kredibilitas perusahaan yang baik di masyarakat karena iklan dan CSR. Yang kelima, budaya perusahaan yang sangat menghargai waktu. Dan yang terakhir, memiliki kapital yang cukup besar. Kemudian, weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang cukup mahal, karena produk Sampurna memiliki kualitas tembakau yang baik. Yang kedua, kurang diminatinya produk rokok SK Emil di internasional, karena rokok luar negeri sudah terbiasa dengan rokok putih dan sudah candu dengan rasa yang diberikan oleh rokok putih. Ketiga, kalah pangsa pasar SKM filter dari persaing. Keempat, memiliki modal yang cukup besar untuk proses iklan. Yang kelima, lambatnya pertumbuhan rokok evolution. Rokok evolution yang seharusnya bisa menjadi harapan untuk bersaing, tetapi dalam kenyataannya kurang bisa bersaing dengan kompetitor. Kemudian, opportunity. Yang pertama, masuknya PT Philip Morris sebagai mitra bisnis Sampurna. Yang kedua, tren pasar positif untuk rokok LTLN di Indonesia. Yang ketiga, banyak spot untuk mempromosikan produk baru. Yang keempat, kemungkinan produk baru. Besarnya modal yang dimiliki Sampurna dan kerjasama dengan PT Philip Morris memungkinkan Sampurna untuk bisa mengembangkan produk baru di pasar luar negeri dan dalam negeri. Yang kelima, beralihnya customer rokok kompetitor ke rokok LTLN Sampurna. Rokok Sampurna Amil merupakan andalan dari produk Sampurna, sehingga bisa menyebabkan kompetitor beralih ke rokok ini karena rasa yang khas. Kemudian yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, regulasi dan perda mengenai anti rokok. Perda ini memungkinkan penurunan jumlah perokok karena diskriminasi terhadap rokok. Yang kedua, kompetitor semakin banyak. Kemudian yang keempat, meningkatnya pajak rokok. Kemudian yang terakhir, berkurangnya event yang disponsori oleh perusahaan rokok karena mindset masyarakat yang mendukung anti rokok dan peraturan pemerintah. Next, consumer behavior research. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang kegiatan individu dalam memperoleh produk, barang, atau jasa. Yang kemudian nomor dua, penelitian perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Riset primer yaitu dilakukan sebuah wawancara langsung kepada konsumen. Yang kedua, riset pasar sekunder. Ada riset yang dilakukan dengan cara membaca artikel hingga statistika pasar. Kemudian yang tiga, analisis keputusan konsumen dalam pembelian produk. Kami melakukan survei kepada beberapa teman kami yang merokok. Kemudian mereka memberi alasan mengapa membeli rokok Sampurna. Yang pertama itu kualitas tembakau rokok Sampurna yang khas dan memiliki rasa yang enak, sehingga menyebabkan mereka membeli produk Sampurna. Yang kedua, produk Sampurna mudah dijumpai dan mudah didapatkan di sebagian besar toko kelontong karena proses B2B yang baik. Kemudian analisis kebutuhan konsumen untuk mempengaruhi konsumen dalam proses pembelian produk. Yang pertama itu Sampurna berusaha menciptakan produk sesuai dengan pasar. Yang kedua, menciptakan brand dengan iklan dan CSR. Kemudian yang terakhir, mengutamakan kualitas untuk mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi karena teman saya Irfan sedang terkendala sinyal, yaitu mengenai vertical issue. Yang pertama adalah iklan rokok. Nah, iklan rokok saat ini sudah cukup sulit dilakukan oleh perusahaan atau pemasar karena sudah mendapatkan tekanan dari pemerintah. Yang kedua adalah pajak rokok. Pajak cukai rokok setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan cukai rokok ini menjadi masalah bagi produsen rokok, salah satunya PT HM Sampurna, karena jika pajak rokok naik, maka harga jual dari rokok pun harus naik juga. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan produk baru dengan harga murah untuk kalangan pecinta rokok linting dewe atau tingwe. PT HM Sampurna menurut saya lebih mengembangkan atau menciptakan produk rokok tingwe atau melinting sendiri, yaitu menjual tembakau, filter, dan kertas pembungkus secara terpisah seperti yang sudah ada di pasar. Lalu yang berikutnya adalah mengenai marketing objektif strategi to create value. Yang pertama adalah segmentation. Penjualan produk PT HM Sampurna ditujukan untuk para penduduk di negara maju maupun negara berkembang yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap rokok rendah nikotin dan gaya hidup. Yang kedua adalah targeting. Targetnya adalah pria dan wanita yang berusia remaja sampai dewasa pada usia 18 sampai 29 tahun.
Berikutnya adalah positioning. PT HM Sampurna menyediakan G-Samsu untuk target dengan selera PT klasik dan AMIL kepada generasi muda usia 18-29 tahun. Berikutnya adalah proposisi nilai, atribut, dan market share. Sejalan dengan peningkatan laba, Bank Sampurna juga mencatat kenaikan aset per 31 Desember 2020 sekitar 7,9% menjadi sebesar 12,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 11,5 triliun. Selanjutnya adalah capturing value through dan the marketing mix, yaitu strategi penjualan dalam industri rokok. Salah satunya adalah dengan mendiversifikasi produk dan merilis produk high tar dengan harga yang terjangkau. Lalu atribut produk yang terdiri dari variabel merek dan variabel kemasan secara parsial berpengaruh positif atau signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu tidak merekomendasikan perubahan logo, paket desain, atau identitas merek karena hal ini sudah tertanam di benak konsumen. Ya, kemudian inovasi yang dilakukan adalah menciptakan aplikasi baru berupa aplikasi toko UMKM dengan menghadirkan fitur-fitur yang memudahkan penjualan produk UMKM. Lalu adalah strategi yang digunakan Sampurna dalam branding dengan iklan bukan basa-basi dan juga program Pustaka Sempurna. Kemudian ada pricing strategi, di mana PT HM Sampurna harga produknya mulai dari Rp8.000 sampai Rp67.000. Selanjutnya adalah capturing value through the marketing mix, yaitu yang play strategi. Perusahaan menjual dan mendistribusikan rokok melalui 105 kantor penjualan dan pusat distribusi perusahaan. Berikutnya adalah promotion strategi. Yang pertama adalah advertising. Kegiatan iklan dilakukan di televisi dan billboard agar mudah dijangkau untuk masyarakat. Kemudian ada consumer sales promotions, yaitu mendesain toko para pedagang, toko kelontong agar lebih modern dan dapat bersaing dengan swalayan melalui program SRC. Kemudian adalah event marketing atau sponsorship, di mana membuat event musik atau seni, serta memberikan sponsor kepada suatu kegiatan event-event besar agar meningkatkan kesadaran akan merek. Kemudian ada public relation, yaitu mengadakan acara musik, kegiatan pelatihan kewirausahaan, dan pemberian beasiswa pendidikan agar meningkatkan citra perusahaan. Kemudian ada direct marketing dan internet marketing. Dalam membangun merek Sampurna, melakukan pemasaran langsung kepada pembeli melalui pemasaran SRC ataupun iklan di TV. Selanjutnya adalah implementation control dan contingency plan. Yang pertama adalah metrik. ROMI digunakan untuk mengukur pengembalian dengan cara membandingkan keuntungan yang dihasilkan terhadap jumlah investasi yang dikeluarkan dalam biaya pemasaran. Lalu ada market share, di mana suatu bagian atau semua permintaan terhadap sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kemudian ada market penetration atau yang disebut penetrasi pasar adalah strategi pertumbuhan di mana perusahaan berkonsentrasi pada perluasan pangsa pasar. Kemudian ada margin, yaitu digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah bisnis mendapatkan keuntungan. Kemudian ada nilai seumur hidup atau CLV adalah nilai mewakili pelanggan untuk perusahaan selama seluruh periode menjadi pelanggan di perusahaan itu. Kemudian ada action plan, bisa dilihat pada tahun 2022 menciptakan produk baru, membuat iklan, meningkatkan branding. Pada tahun 2022, produksi rokok sudah mulai diproduksi dan melakukan branding melalui SRC. Kemudian 2023, produk rokok Sampurna semuanya meningkat. Kemudian pada tahun 2024, tingkat penjualan rokoknya meningkat dan berhasil menguasai lebih dari 50% pasar. Untuk penanggung jawab implementasinya adalah divisi pemasaran dan divisi produksi dan pengembangan. Dan untuk sumber daya yang diperlukan adalah menjalankan implementasi ini memang semuanya diperlukan. Ya, bisa dari stakeholder maupun shareholder. Nah, bisa dilihat pada tabel ini, total pengeluaran PT HM Sampurna adalah melalui sales, biaya pemasaran, dan biaya pengiriman. Untuk total sales selama setahun adalah kurang lebih sekitar 24 juta, untuk biaya pemasarannya 12 juta, dan untuk biaya pengirimannya 6 juta. Maka total pengeluaran selama setahun adalah kurang lebih 62 juta. Dan total pendapatannya adalah 3.120.000 dalam 1 bulan, dan dalam 1 tahun adalah sebesar 37.440.000 rupiah. Selanjutnya, Hasna. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing budget, yaitu perkiraan pengeluaran yang dibutuhkan untuk rencana pemasaran suatu produk PT HM Sampurna. Dengan rincian yaitu riset pasar sebesar 30 juta, public relations sebesar 100 juta, iklan TV sebesar 80 juta, promosi di website dan media sosial sebesar 50 juta,
dan promosi offline sebesar 100 juta, sehingga perkiraan total biaya pemasarannya sebesar 360 juta. Kemudian monitoring and control. PT HM Sampurna dalam melaksanakan promosi produknya selalu mengawasi dan mengendalikan arah penjualan produk tersebut. PT Sampurna juga mempunyai beberapa strategi yang digunakan untuk meningkatkan omset perusahaan, antara lain menggunakan segmentasi strategi, targeting marketing, dan positioning strategi. Berhasil atau tidaknya sebuah pemasaran yang telah digunakan itu dilihat dari produk yang berhasil dijual. Next. Yang selanjutnya yaitu anticipate competitive response. PT HM Sampurna selalu mengembangkan promosinya dan produknya untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan nilai merek. Jika salah satu kompetitor ada yang merespon atau mengomentari promosi dari PT HM Sampurna, maka perusahaan harus bangga, karena komentar dari kompetitor merupakan suatu bentuk perhatian mereka. Yang selanjutnya yaitu risk analysis and contingency planning. Sampurna saat ini menghadapi ancaman dari industri rokok EC. EC merupakan rokok yang berasal dari Korea Selatan yang memasukkan rasa pada tembakaunya. Untuk melawan rokok EC, Sampurna mengeluarkan jenis rokok baru yaitu rokok Sampurna E-Splash, yaitu Sampurna Amyl Splash adalah inovasi dari versi original. Selanjutnya yaitu eksekutif summary. PT HM Sampurna Tbk berusaha menambah variasi produksinya dan mengembangkan produksinya agar lebih diminati konsumen, dan melakukan proses iklan melalui media sosial dan media cetak agar mereknya lebih dikenal dan semoga PLC produknya bisa bertahan lebih lama. Next. Dan berikut adalah referensi dari kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.